Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendaftar di website PPDB MAN 2 Kuantansi. Nah, di sini saya menggunakan sebuah laptop. Nah, kawan-kawan jangan khawatir kalau seandainya kawan-kawan hanya memiliki smartphone. Kawan-kawan juga bisa mengakses website ini melalui smartphone kawan-kawan masing-masing. Nah, aplikasi yang kita butuhkan yang pertama yaitu aplikasi Google Chrome. Nah, kita buka aplikasi Google Chrome, kemudian kita ketikkan di pencarian alamat website PPDB-nya, yaitu ppdb-man2kuansing.sch.id. Nah, oke, seperti ini kira-kira. https ppdb-man2kuansing.school.id ya. Nah, setelah itu kawan-kawan klik enter ataupun klik cari, maka kawan-kawan akan diarahkan ke website PPDB MAN 2 Kuantansi. Nah, ini adalah tampilan awal dari website PPDB MAN 2 Kuantansi. Oke, kita scroll ke bawah. Ayo daftarkan diri kamu di MAN 2 Kuantansi. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa sudah 34 siswa sudah melakukan pendaftaran ya. Nah, kemudian di bawah itu ada tombol daftar siswa baru. Nah, untuk ini akan saya jelaskan setelah ini. Kita scroll dulu ke bawah. Oke. Di bawah sini sudah ada prosedur pendaftaran. Nah, di sini prosedur pendaftaran siswa baru MAN 2 Kuantansi. Yang pertama, siswa melakukan pendaftaran secara online di web PPDB MAN 2 Kuantansi. Nah, otomatis websitenya adalah website yang ini ya, yang sekarang. Nah, kemudian prosedur yang kedua, itu siswa mencetak bukti pendaftaran. Nah, setelah siswa sukses melakukan pendaftaran, siswa wajib untuk mencetak bukti pendaftaran. Nah, yang ketiga itu siswa melakukan tes. Nah, di sini ada 3 buah tes. Tes yang pertama itu ada tes akademik, itu dilakukan secara online ya. Kemudian yang kedua itu ada tes psikotes. Nah, ini dilakukan secara offline, yang otomatis akan dilaksanakan di madrasah nantinya. Kemudian ada tes baca Al-Quran. Nah, ini bisa dilakukan via video call ataupun pengiriman video dari calon siswa kepada panitia PPDB. Kemudian kita masuk ke tahap yang keempat. Nah, di sini ada pengumuman kelulusan melalui website PPDB MAN 2 Kuantansi plus siswa mencetak bukti kelulusan. Nah, nanti ketika tanggal 20 Maret itu sudah ada pengumuman, itu pengumumannya langsung di website PPDB ini. Itu nanti siswa kalau seandainya lulus itu diwajibkan untuk mencetak bukti kelulusan. Nah, kemudian step terakhir itu siswa melakukan pendaftaran ulang dan melengkapi seluruh persyaratan yang ditentukan. Nah, di sini ada alur pendaftarannya. Pendaftaran itu dibuka tanggal 1 Maret sampai 12 Maret 2021. Kemudian peserta pendaftarannya dilakukan secara online. Kemudian tes akademiknya itu tanggal 13 Maret. Kemudian psikotesnya tanggal 14 Maret ya. Kemudian ada lagi pengumuman hasil PPDB-nya itu tanggal 20 Maret 2021. Nah, di sini bisa kawan-kawan cek sendiri langsung di website PPDB-nya nanti. Ya, jadi di sini keterangannya itu semuanya sebenarnya sudah lengkap ya. Jadi info-infonya ini di sini sudah lengkap semua. Oke. Kita masuk ke bagaimana cara kita mendaftar sebagai siswa baru untuk PPDB MAN 2 Kuantansi. Nah, di sini kan tadi kita sudah mengakses website PPDB-nya. Nah, di sini ada keterangan daftar siswa baru, kemudian di atasnya juga ada keterangan jumlah siswa yang telah melakukan pendaftaran. Nah, ini totalnya sudah ada 34 siswa. Kemudian bagaimana cara kita mendaftar? Nah, di sini ada tombol berwarna merah. Di sini ada tulisannya daftar siswa baru. Kita klik daftar siswa baru ini. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke form pendaftaran. Oke, kita tunggu ya.
kita akan diarahkan ke form pendaftaran untuk siswa barunya. Nah, di sini ada 5 tahap yang akan kita lakukan. Ya, di sini tertulis form pendaftaran online MAN 2 Kuansing. Tahap pertama itu ada data siswa. Kemudian tahap kedua itu ada data orang tua wali, data sekolah, data nilai, dan konfirmasi. Nah, yang sekarang ini adalah data siswa. Oke, ini adalah form data siswa. Kita ketikkan, misalkan kita ketikkan NIS-nya itu 1, 2, 3, 4, kemudian NIS-N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian nama lengkapnya kita ketikkan, kita anggap saja namanya Yayan Kurniawan. Yayan Kurniawan. Oke, jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian tempat kelahirannya Pembatang. Untuk tanggal lahirnya di sini kan sudah ada tampil dalam bentuk kalender ya. Nah, di sini kita pilih dulu tahunnya. Itu kita anggapkan tahun berapa ya? 2008 lah. 2008 itu bulan Juni tanggal 9 ya. Jadi dia lahirnya tanggal 9 Juni 2008. Di sini tahun dulu ya, nggak apa-apa. Di sini formatnya seperti itu. Kemudian kita pilih agamanya Islam, kemudian alamatnya kita ketikkan di sini Pembatang juga. Kemudian untuk nomor HP-nya 082382286588. Oke. Di sini kita pastikan dulu semua data siswa ini sudah benar ya. Kita periksa lagi. Oke, ini sudah benar semua. Kemudian baru kita klik lanjut. Nah, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu data orang tua atau wali. Nah, di sini ada data ayah, data ibu, dan data wali. Semua data ini wajib diisi ya. Oke. Pertama kita inputkan data ayah. Kita anggap dulu nama ayahnya itu Yayan. Kemudian ayahnya itu tamat S1, kemudian pekerjaannya PNS. Untuk penghasilannya 3 juta sampai 5 juta aja. Nomor HP-nya di sini kalian ketikkan nomor HP orang tua, nomor HP ayah kalian ya. Di sini saya contohkan sembarang aja dulu. Nah, kemudian misalnya kalau seandainya ayahnya sudah meninggal. Nah, di sini kita tambahkan saja keterangan di ujungnya itu ALM, itu almarhum ya. Berarti ayahnya sudah almarhum. Nah, kemudian untuk pekerjaan ayahnya, dia kan tadi ayahnya sudah meninggal. Jadi pekerjaannya kita pilih lain-lain, dan kemudian untuk penghasilannya kita buat di bawah 500.000 saja. Nah, untuk nomor HP-nya kita biarkan saja nomor HP itu, atau kalau seandainya tidak ada nomor HP, kalian ketikkan nomor HP kalian saja ya. Kemudian data ibu, di sini kita bikin namanya Kurnia, SMK, ibu rumah tangga, kemudian penghasilannya kita bikin 500.000. Nah, karena ibu rumah tangga kan biasanya nggak ada penghasilan ya, jadi kita bikin 500.000. Untuk nomor HP-nya kalian masukkan nomor HP ibu kalian. Jadi nomor HP orang tua. Jadi kalau seandainya orang tua ibunya juga nggak ada nomor HP, masukin nomor HP ayahnya lagi, atau nomor HP kalian juga nggak apa-apa. Kemudian data wali. Nah, kalau seandainya dia nggak ada wali, nggak ada kakak, nggak ada abang gitu kan, dan nggak ada keluarga lain, kalian bisa menggunakan data dari orang tua kalian. Kalau seandainya data ayahnya sudah almarhum, berarti data ibu kita masukkan di data wali. Jadi samakan saja data walinya dengan data ibu ya. Jadi kalian samakan saja, kalian isi. Ini wajib diisi semua ya, dari data ayah, ibu, dan juga data walinya. Oke, kita isi dulu. Nah, kita isi nomor HP-nya, kita samakan saja nanti ya dengan data dari ibunya. Jadi kan kita jadikan ibunya itu sebagai wali kalau seandainya nggak ada wali. Tapi kalau seandainya ada wali, silakan kalian isikan sesuai dengan yang ada kenyataannya. Kemudian kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu data sekolah. Nah, di sini nama sekolahnya kita anggapkan dia itu tamat dari MTSN 1 Kuansing. Nah, kemudian satu sekolahnya negeri, kemudian alamat sekolahnya Pasar Baru, Pengen. Nah, untuk tahun lulusnya itu tahun 2001 ya. 2021, oke, maaf. Kemudian kalau misalnya kalian tamatan dari
Pondok Pesantren Syafaatul Rasul. Nah, di sini kita ketikkan PP Syafaatul Rasul. Nah, di sini kalau seandainya Syafaatul Rasul itu kan ada tanda kutip di sini ya. Nah, di sini biasanya kan tulisannya seperti ini. Nah, kalau seperti ini biasanya itu dia berkemungkinan nggak mau lanjut, jadi ada terjadi error ya. Jadi tanda kutip itu nanti akan mengganggu, jadi kita hapus saja. Jadi tulisannya seperti ini, jadi PP Syafaatul Rasul ya. Jadi kita lanjut. Oke, nah di sini kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu tahap pengisian nilai rapor. Nah di sini diminta 5 nilai mata pelajaran dari 4 semester. Nah di sini kalian sesuaikan nilainya berdasarkan nilai yang ada di rapor kalian masing-masing. Nah, kemudian kita anggapkan saja di sini nilai matematika 80, kemudian semester 2-nya itu 80,5. Nah, di sini kan saya menggunakan tanda koma ya. Nah, di sini saya menggunakan tanda koma. Itu biasanya kalau seandainya saya gunakan tanda koma, nanti untuk di rata-rata nilainya tidak akan terbaca. Jadi, tanda koma itu di sini kita gunakan titik. Jadi 80,5 ya. Nah, kalau seandainya nilainya berkoma gitu kan. Nah, kemudian kita masuk lagi ke semester 3, semester 4. Nah, kita isi lagi semuanya. Kalian sesuaikan seluruhnya itu dengan nilai rapor kalian. Di sini saya isi sembarang saja. Ini hanya sebagai contoh ya. Oke, kita isi dulu. Kita isi sembarang aja. Nah, nanti kalian sesuaikan dengan nilai rapor kalian masing-masing. Jadi ini nanti ada pertanggungjawabannya. Nah, setelah ini terisi semua, di sini maka akan kelihatan rata-rata nilainya. Nah, di ujung sini ada rata-rata nilai. Nah, kalau seandainya tadi kalian tidak benar memasukkan nilai semesternya, maka di sini nanti tidak akan muncul rata-rata nilai atau rata-rata nilainya itu 0 semua. Nah, kemungkinan di penulisan ataupun pengetikan dari rata-ratanya salah. Nah, kemudian kita masukkan ke pilihan jurusan. Di sini ada dua pilihan jurusan. Yang pertama ada IPA dan ada IPS. Kita anggapkan pilihan jurusan dari yang tadi itu IPA. Oke, kita klik lanjut. Nah, di sini kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap konfirmasi. Silakan periksa kembali data-data yang sudah Anda masukkan. Nah, apakah data calon siswa sudah sesuai dengan lengkap? Nah, di sini ada ya. Kemudian kita centang di sini kalau seandainya semua datanya sudah benar dan sudah lengkap, dan kita lakukan klik daftar sekarang. Oke. Kita tunggu. Nah, di sini kita sudah selesai melakukan pendaftaran ya. Di sini sudah muncul home-nya, yaitu Yan Kurniawan. Silakan cek nomor pendaftaran dan NISN Anda untuk login berikutnya di menu biodata pendaftaran. Nah, di sini ada 3 gambar. Yang pertama itu ada biodata diri, cek bukti pendaftaran, dan rekap nilai. Ya, ada 3 gambar. Kita cek dulu yang biodata diri. Biodata diri ini berisi data-data yang tadinya kalian isi ketika melakukan mengisi form pendaftaran. Oke, di sini kita lihat semua datanya sudah lengkap, sudah sesuai dengan apa yang kalian isi tadi. Nah, di sini ada rata-rata rapornya, semua data kalian. Kemudian di sini ada cetak bukti pendaftaran. Oke, kita kembali lagi ke home biar lebih jelasnya. Kita klik cetak bukti pendaftaran. Nah, di sini siswa yang sudah melakukan pendaftaran itu wajib untuk mencetak bukti pendaftaran. Ini digunakan nanti untuk daftar ulang ataupun untuk tes online. Nah, dan juga digunakan nanti untuk login kembali ke website PPDB MAN 2 Kuantas Tinggi. Di sini sudah ada nomor pendaftarannya, NISN-nya, data kalian semua di sini. Nah, di sini juga ada yang namanya keterangan materi dan jadwal ujiannya. Di sini sudah lengkap pula dengan link untuk tes ujian online-nya nanti. Sudah ada di bukti pendaftarannya. Ya. Oke, di sini kita save, kita simpan. Kemudian data yang ini silakan kalian print ya, kalian cetak. Oke, di sini saya simpan dulu. Nah, di sini bisa kita cek ya, ada link untuk tes online-nya nanti. Jadi link ini bisa kalian akses pada tanggal 13 Maret nantinya. Oke, kemudian kita lanjut ke rekap nilai. Nah, di sini adalah rekap nilai yang telah kalian isi tadi.
itu terdiri dari 5 mata pelajaran ya. Ini dari nilai 4 semesternya, dari semester 1 sampai semester 4. Nah, ini juga harus kalian print. Oke, kita simpan dulu untuk nantinya kita print ya. Kalau seandainya kalian menggunakan smartphone, silahkan disimpan, nggak apa-apa. Nanti di print, bisa di print kok. Tenang aja. Oke, di sini lengkap semuanya. Oke, kalau seandainya ini sudah disimpan, sudah di print. Nah, kemudian kan kita sudah selesai melakukan mencetak juga sudah. Kemudian kita logout dulu. Kita klik nama Yayan Kurniawan yang di atas, kemudian kita klik keluar. Nah, tadi kan kita sudah mendaftar. Yang tadinya jumlah pendaftarnya itu 34, sekarang sudah menjadi 35. Otomatis data kita sudah masuk ke data servernya PPDB Man2 Kuantan Singgi. Nah, lalu bagaimana cara kita mengakses halaman yang tadi lagi? Oke, kalau seandainya kalian menggunakan smartphone, kalian kunjungi lagi website PPDB-nya, kemudian biasanya di sudut kanan atas ya, bukan yang ini ya. Kalau yang ini kita klik daftar siswa baru, nanti kalian mengisi formnya lagi. Jangan ya. Ini nanti terjadi data double. Nah, untuk login siswanya lagi, di sudut kanan atas itu biasanya ada tulisan menu kalau kalian menggunakan smartphone. Tetapi di sini saya menggunakan laptop, jadi tulisan menunya tidak tampil. Di sini kita klik login calon siswa. Oke, kita coba klik login calon siswa ya. Nah, setelah kita klik login calon siswa, di sini kita diberi form untuk login. Login dengan nomor pendaftaran dan password yang diperoleh saat melakukan pendaftaran secara online. Nah, itulah tadi gunanya bukti pendaftaran. Di situ sudah ada nomor pendaftaran kita dan juga NISN. Ya, kita cek data yang sudah kita print tadi, yaitu bukti pendaftaran ya. Oke, kita coba cek dulu. Kemudian kita pastikan di sini. Kita ketikkan di sini. Nah, ini dia nomor pendaftarannya, itu PPDB yang ke-49. Kemudian kita ketikkan pula NISN-nya di sini. Nah, ini NISN-nya. NISN itu sebagai password nantinya. Kemudian kita klik login di sini. Nah, kita masuk lagi ke home untuk siswanya. Nah, nanti di sini akan muncul pengumuman ya, pengumuman ketika tanggal 20 Maret. Ya, jadi di sini akan muncul pengumuman kelulusannya. Kalau seandainya kalian lulus, maka di sini akan ada keterangan kelulusan. Oke. Saya praktekkan aja langsung. Kita cobakan dulu. Saya coba login untuk adminnya dulu. Kita cek di sini daftar calon siswa. Oke, ini adalah panel admin. Di sini data Yayan Kurniawan sudah terdaftar. Di sini belum diverifikasi ya. Kita anggap aja dulu contoh ya. Di sini kan belum ada info sama sekali, ya kan? Nah, sekarang kita anggapkan Yayan Kurniawan ini tidak lulus untuk PPDB Man2 Kuantan Singgi. Nah, maka nanti akan muncul di sini pemberitahuan. Ada pengumuman, mohon maaf Yayan Kurniawan tidak lulus sebagai calon peserta didik baru Man2 Kuantan Singgi. Nah, kalau seandainya tidak lulus, oke, sudah pupus harapan, sampai di sini perjuangannya. Coba lagi tahun depan. Oke, enggak ya. Oke, coba lagi di lain waktu. Oke, untuk kalau seandainya kalian lulus ya. Oke, ini saya coba batalkan dulu. Oke, kita klik. Oke, kita lulus ya. Nah, Yayan Kurniawan saya bikin lulus di sini. Kita refresh lagi. Nah, kalau seandainya Yayan Kurniawan itu lulus, maka di sini akan muncul sebuah pengumuman. Itu seperti ini: selamat Yayan Kurniawan lulus sebagai calon peserta didik baru Man2 Kuantan Singgi. Silakan cetak surat pengumuman sebagai bukti lulus seleksi. Nah, di sini ada bukti lulusnya. Jadi siswa nanti kalian itu wajib untuk mencetak bukti lulus ini sebagai syarat untuk daftar ulang. Nah, di syarat di bukti lulus itu sudah ada info apa-apa saja syarat yang akan dibawa untuk
daftar ulang nantinya. Oke.